ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah, sehingga kita dapat hadir ke tempat yang mulia ini, tempat yang disamakan oleh Rasulullah dengan bagian dari taman surga. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jika kalian melewati taman surga, kata Rasulullah, fartau, mampirlah. Semua para sahabat yang hadir pada waktu itu terperanjat heran. Kenapa sudah ada taman surga di dunia? Sehingga mereka serentak bertanya, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, majlisul ilmi, majelis ilmu pengetahuan, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, pagi hari ini kita sudah berada di taman surga. Sedikit lagi kita akan masuk surga. Dengan syarat ta'lamu kitaballahi watba' ma fih. Kamu pelajari kitab Allah, kamu pelajari hadis-hadis Nabi, kamu ikutilah yang di dalamnya, akan memudahkan kamu masuk ke dalam surga. Selawat serta salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita belajar suatu ilmu yang sangat penting. Karena apa penting? Karena musuh yang kita lawan, dia akan menyerang kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Tidak pernah istirahat, tidak pernah bosan ingin menyengsarakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan isyarat dalam Al-Quran, "Inna syaitan lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Fattakhidu adwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi kita sini banyak musuh. Musuh kita tidak nampak. Allah tidak katakan innal kafirin, innal munafikin aduwwum mubin. Allah tidak katakan sesungguhnya orang kafir, orang munafik musuhmu yang nyata. Tapi kenapa Allah katakan inna syaitana lakum aduwwum mubin? Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Padahal dia bendanya tidak nyata. Kalau kita bertarung, berperang, satu musuhnya nyata, satu musuhnya tak nyata, yang mana yang bahaya? Yang mana yang bahaya? Yang nyata apa yang tak nyata? Yang tak nyata. Harusnya kita lebih bersungguh-sungguh menghadapi setan ini. Wujud aslinya setan nggak bisa dilihat. Nanti akan kita bahas satu persatu. Karena setan ini bisa berbentuk manusia. Allah sudah isyaratkan minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ada manusia setan, ada setan jin. Nah ini dia. Jadi kita harus memiliki perkakas senjata untuk menghadapi setan jin dan setan manusia.
makanya kita hadir ke tempat yang mulia ini. Ini termasuk ilmu yang langka hari ini. Kaum muslimin sudah meninggalkannya. Sehingga kalau ilmu ini ditinggalkan, yang banyak adalah perdukunan, kesyirikan berkembang. Kalau banyak orang meruqyah, bisa meruqyah, dukun tidak akan ada penggemarnya. Maka setan nggak senang kalau dukun nggak ada yang datang, nggak ada penggemarnya. Maka ruqyah ini dihalang-halangi oleh setan. Nggak senang setan manusia itu bisa meruqyah. Nggak senang setan itu tahu bagaimana mengalahkannya. Maka dibuatlah berbagai macam cara untuk menghalang-halangi manusia jangan belajar ruqyah. Malaslah, pas hari hanya mau datang sakitlah, sibuklah, datang tamulah, berbagai macam. Tapi kalau selain ruqyah, mungkin konser, artis yang datang, ini batang pisangnya ambruk di semua ini, pijak-pijak. Nggak muat ini halaman parkir ini. Tapi kalau diajak ke surga, berat. Setan itu nggak ingin manusia mudah masuk surga. Dia halang-halangi dengan berbagai macam cara. Karena Nabi kita sudah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, timbul semangatnya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Bapak-bapak mau masuk neraka? Nggak ada yang mau masuk. Tapi setan halangi itu. Karena kebodohan tentang agama Islam, kebodohan tentang Al-Quran dan Sunnah, itu pintu gerbang yang besar, jalan yang mewah yang diinginkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi yang masuk neraka itu orang-orang bodoh tentang Al-Quran. Yang masuk neraka itu orang-orang bodoh tentang As-Sunnah. Ini dua nggak bisa dipisahkan, Al-Quran dan Sunnah. Tadi saya udah ancang-ancang mau bawa Al-Quran, Masya Allah, qadarullah, di tengah jalan lupa. Karena saya bagikan hadiah, rupanya nggak terbawa. Iya, saya biasanya bertanya, saya kasih hadiah Quran. Tapi kebetulan lupa ini. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi tidak senang setan itu kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Jadi karena waktu kita singkat, kita nggak panjang menerangkan itu. Karena fokus kita harus bisa meruqyah. Kenapa kita harus belajar ruqyah? Jawabannya ada di buku ini. Kita tulis sedikit ini. Ini mungkin saya mohon maaf gak habis kita terangkan ini dengan detail. Karena ruqyah ini adalah cara untuk selamat dari penyakit. Ruqyah ini adalah cara untuk selamat dari penyakit. Karena penyakit itu ada yang bisa disembuhkan dengan medis, ada yang tidak bisa dengan medis. Ada yang kelihatan dengan diagnosa, dengan penelitian, ada yang tidak. Contohnya kalau dia sakit kepala, sudah dibawa ke dokter, diperiksa kepalanya nggak ada penyakit, sehat, tapi dia sakit atau sakit perut, dibawa ke rumah sakit, diperiksa, tidak ada sakitnya. Itu bukan penyakit medis. Jangan dipaksa medis untuk menyembuhkannya, tak sembuh-sembuh itu. Dan banyak lagi jenis-jenis penyakit yang lain, seperti yang tertulis di belakang kita ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah terangkan dalam Al-Qur'an. Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan Al-Qur'an kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah katakan tidak kami turunkan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'. Tidak kami turunkan Al-Qur'an kecuali menjadi obat. Para ulama mengatakan yang dikatakan syifa ini adalah obat bagi penyakit yang tidak bisa dimedis. Apa contohnya penyakit yang nggak bisa dimedis? Coba sebutkan 5. Siapa dapat sebutkan 5 penyakit yang tidak bisa dimedis? 5 jenis penyakit yang nggak bisa dimedis. Saya kasih inilah hadiahnya. Apa? Coba sebutkan 5 penyakit yang nggak bisa dimedis. 1 santet. Samalah tuh santet guna-guna, bolehlah 2 nggak apa-apa. Ain 3. Baru 3. Apa lagi? Banyak ini penyakit yang nggak bisa dimedis. Allah sudah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, setan itu gunanya, keinginannya adalah memisahkan hubungan suami istri. Bainal mar'i wa zawjih, ingin memisahkan hubungan suami istri. Suami nengok istrinya benci kali, ingin cerai aja rasanya. Si istri pun nengok suaminya pun benci, kayak ingin mau minta cerai aja. Tapi kalau nengok suami orang enggak. Nah, itu dia. Itu setan. Itu penyakit. Itu enggak ada medisnya itu. Bandal, penipu, pemarah ada medisnya. Coba besok datang ke dokter, periksa penyakit marah, minta resepnya supaya diambil ke apotek obat anti marah. Enggak ada obatnya itu. Obatnya ada dalam Al-Quran. Jadi inilah kita belajar ini. Salah satu diantaranya marah itu wasilah setan untuk masukkan manusia ke dalam neraka. Maka Nabi katakan kepada orang yang banyak marah, la takhdab walakal jannah. Jangan kamu marah, balasanmu surga. Jadi kalau mau ada yang marah-marah, itu bagus untuk belajar ruqyah. Atau dia di ruqyah supaya hilang penyakit marahnya. Karena Islam itu enggak inginkan orang yang banyak pemarah-pemarah. Ini dia. Kita mulai. Yang kedua, kenapa harus belajar ruqyah? Karena dijauhkan dari gangguan jin dan pengaruhnya. Karena jin ini ingin merubah sifat seseorang. Sifat yang dulu rajin ibadah bisa malas ibadah, malas ke masjid, masbuk. Besok masbuk pertama rakaat, besok rakaat kedua, besok rakaat ketiga, besok rakaat keempat, besok sholat di rumah, besok tidak sholat. Ini kerjaan iblis, buat malas, merubah sifat. Yang dulunya pendiam jadi pemarah, yang dulu jadi penyayang jadi benci. Ini kerjaan setan. Jadi kita harus belajar ruqyah. Berikutnya, kenapa harus belajar ruqyah? Karena takut dengan ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Allah sudah memberikan ancaman. Kita tidak boleh datang kepada dukun. Sebagaimana Nabi kita telah bersabda, man ata arofan, barang siapa datang ke dukun, au kahinan, atau datang ke orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti omongan dukun itu. Apa kata dukun? Oh, ini penyakitnya ini digandoli kakeknya ini gitu. Digandoli kakeknya ini. Tahu dia, nampak dia katanya kakeknya yang gandolin. Maka kita dilarang datang ke dukun. Nabi yang melarang, man ata arofan, barang siapa datang ke dukun, au kahinan, datang ke orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti omongan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesungguhnya dia telah ingkar dengan ajaran yang dibawa Muhammad. Jadi tidak boleh, haram hukumnya datang ke dukun.
Apalagi diikuti omongannya. Ini obatnya ayam hitam, cucutnya hitam, kakinya hitam, bulunya semua hitam, taiknya pun hitam. Di mana mau dicari? Oh, yang tahu saya, kata dukunnya. Saya tahu. Makanya seperti itu. Kalau orang nggak ke dukun, kalau nggak kena tipu, kena selingkuh lah. Saya pernah pasien saya diselingkuhi dukun ini, sehingga suaminya dendam kali, belajar ruqyah, jadi peruqyah sekarang. Karena seperti itu, maka dilarang, banyak kerusakannya. Larangan yang keras, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Ini enggak ada terjemahannya, nanti lihat terjemahannya di rumah lah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar. Jadi syirik itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau dibawa dosa syirik itu ke dalam kubur, dibungkus dengan kain kafannya, makanya tidak boleh datang ke dukun. Kalau dukun itu tahu yang gaib, itu dukun asli yang tahu yang gaib, bukan dukun beranak, bukan dukun kusuk. Dukun yang tahu yang gaib. Yang kedua, Allah ancam dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa maliz zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahu nar, yang pantas baginya neraka, wa maliz zalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Coba, ini ancaman sangat besar. Tidak pernah Allah memberikan ancaman dalam satu ayat sebegini banyak. Yang pertama Allah katakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga. Ini pertama ancaman. Yang kedua kata Allah, wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka. Yang ketiga, wa maliz zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang yang mati berbuat syirik. Karena dosa syirik itu dosa yang paling besar. Tidak akan mungkin masuk surga orang yang mati berbuat syirik. Misalnya dia dukun lah, ngobat-ngobati orang, pakai kemenyan, pakai ayam, macam-macam lah, dukun-dukun syirik. Diobatinya orang, mati dia, dukun itu mati, faqad haramallahu alaihil jannah, enggak mungkin dia masuk surga. Karena yang mengatakan itu Allah. Allah katakan di sini pakai qad. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau qad itu setelahnya fi'il madi, artinya pasti. Pasti Allah haramkan atasnya surga. Begitu harusnya kalimatnya. Sama dengan qad qamati sholah, pasti ditegakkan sholat. Kalau sudah ada qad qamati sholah, nggak boleh lagi tidur-tiduran, main-main, leha-leha, nggak boleh. Qad qamati sholah, suruh bagus, berdiri, stop. Seperti itu. Ini Allah katakan faqad haramallahu alaihil jannah, pasti Allah haramkan atasnya surga. Saya pernah ceramah seperti ini di Belawan, dibisikkan panitia, Ustaz, pelan-pelan lah Ustaz, kenapa sebelah ini dukun Ustaz? Saya bilang, mic-nya bawakan ke rumah dukun itu, biar jelas sama dia penjelasan ini. Semoga Allah berikan dia hidayah taubat kepada Allah. Kita sampaikan ini tandanya kita sayang, supaya dia jangan kekal di dalam neraka. Tandanya kita
hidayah sampai sama dia, dengar dia bahayanya dalam Al-Quran, supaya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah katakan wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka. Wa malizolimina min ansor, tidak ada penolong bagi orang yang mati berbuat syirik, didoakan pun nggak sampai hatinya. Maka jangan kalau kita mau mati berbuat syirik. Jadi diusahakan ini. Ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 88. Walau asraku lahabito anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, lahabito anhum makanu ya'malun, akan kuhapuskan atas mereka apa-apa yang telah mereka amalkan. Coba, bahayanya lebih besar. Kita sudah haji, kita sudah puasa, sudah umroh, sudah zakat, sudah infak, kita berbuat syirik, lahabito anhum, kata Allah, akan kuhapuskan pahala-pahalanya. Makanya bahayanya ini sangat besar bagi orang yang melakukan perbuatan syirik ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam Al-Quran. Allah yang nerangkan. Berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri dukun. Ciri-ciri dukun adalah mengetahui yang gaib. Manusia ini tidak tahu yang gaib. Allah katakan dalam 3 ayat ini yang ada dalam kotak tulisan kita ini. Nanti dibuat di rumah. Saya bacakan satu aja yang terakhir. Allah katakan di sini, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Allah katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada makhluk yang di langit dan di bumi mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah. Siapa makhluk di langit? Malaikat. Siapa makhluk di bumi? Manusia dan jin. Tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Allah yang terangkan dalam Al-Quran. Allah yang jelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dan jin tidak tahu yang gaib. Itu nanti dilihat semua ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Berikutnya, tuntunan praktis ruqyah mandiri dan doa-doa ruqyah syariah. Kita akan baca pengertian ruqyah. Jadi ruqyah secara istilah ialah doa yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit dan menghilangkan gangguan jin dan sihir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipahami maknanya selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Jadi kalau orang minta diruqyah, berarti orang itu minta didoakan. Jadi ruqyah itu doa-doa. Berikutnya, perbedaan antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Jadi ada 2 ruqyah. Satu ruqyah syariah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Satu lagi ruqyah syirkiyah sesuai dengan keinginan dukun. Ruqyah syariah bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ruqyah syirkiyah tidak bersumber dari Al-Quran dan tidak dapat dipahami maknanya. Jadi kalau kita mau dengar ruqyah, kita harus dengar ayat Quran yang dibacakannya jelas. Makanya kita harus tahu membedakan mana peruqyah, mana namanya ustadz. Sekarang ini dukun-dukun juga mengaku ustadz. Ustadznya pakai lobe, dukun pakai lobe. Ustadz pakai jenggot, dukun pakai jenggot. Ustadz pakai jubah, dukun pakai jubah. Ustadznya cengkrang, dukunnya juga cengkrang. Oh, ini dukun sunnah katanya. Makanya kita belajar ini. Saya banyak jumpai seperti ini. Saya diruqyah ustadz. Bagaimana caranya? Disuruh saya menghanyutkan bunga di sungai. Itu dukun tuh saya bilang. Kalau ruqyah nggak perlu pakai bunga. Yang perlu pakai ayat-ayat
Al-Quran nanti akan kita praktekkan insya Allah. Semoga Allah mudahkan kesembuhan yang datang kemari sakit-sakit, pulang nanti insya Allah jadi sembuh. Jadi ini dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri ya. Perbedaan ruqyah syarqiyah dan ruqyah syirkiyah itu jadi banyak bedanya. Saya nggak bacakan ini detail, nanti waktu kita habis untuk teori. Kita mau banyak prakteknya, insya Allah. Yang berikutnya fungsi dan manfaat ruqyah. Jadi ruqyah ini dapat digunakan untuk penyakit jasad. Penyakit jasad, penyakit fisik. Dulu dalam hadis yang panjang dari Utsman bin Abul As Al-Thaqafi, bahwa ia mengeluh kepada Rasulullah tentang rasa sakit pada badannya ketika dia masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di atas yang sakit dari badanmu dan ucapkanlah Bismillah, Bismillah 3 kali, dan ucapkanlah, apa katanya? Ucapkanlah wa qul sab'a marat a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir. Sebutkanlah itu 7 kali. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang saya temui. Setelah itu Utsman mengatakan perutnya tidak pernah sakit lagi. Jadi Rasulullah yang meruqyah Utsman bin Affan. Jadi seperti itu tuh ruqyah untuk sakit jasad. Bisa sakit jasad di ruqyah. Misalnya tumor, sakit apa lagi yang nampak-nampak itu? Di ruqyah sakit jasad. Atau ruqyah untuk gangguan jin. Jadi kalau gangguan jin satu-satunya dengan ruqyah, nggak bisa dengan cara yang lain. Satu-satu pengobatan gangguan jin itu dengan ruqyah. Ciri-ciri yang paling mudah orang kena gangguan jin ini, di dalam tubuhnya misalnya orangnya sering mimpi. Sering mimpi. Apalagi mimpinya menakutkan. Mimpi jumpa orang-orang yang sudah mati. Mimpi dikejar-kejar. Mimpi macam-macam menakutkan. Itu gangguan jin. Apalagi mimpi hubungan suami istri, walaupun sama istri atau sama suaminya, itu gangguan jin. Atau sering cium-cium bau yang tak ada bendanya di rumah. Kadang tiba-tiba bau bunga, bau busuk, atau bau kemenyan, itu gangguannya di rumah. Jadi selain tubuhnya, dirinya yang diruqyah, rumahnya juga harus diruqyah. Nah ini seperti ini. Kadang ruqyah itu bisa mengganggu rumah, mengganggu mobil. Mobil juga bisa. Saya pernah meruqyah mobil seseorang. Anak-anaknya kalau naik mobil itu menjerit di belakang. Katanya nampak ular. Ditengok ularnya tak nampak. Kalau anaknya masuk ditengoknya jerit, ada ular katanya di mobilnya itu. Nah, jadi itu perlu diruqyah. Jadi jangan datang ke dukun, dibuat sendiri. Kita sudah belajar nanti. Kita cobakan untuk perbaikan diri dan keluarga kita. Berikutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab gangguan jin. Sebab gangguan jin yang pertama karena belajar. Seperti orang mempelajari kesaktian, tenaga dalam, isi badan, kebal dan lain sebagainya. Itu bisa gangguan jin. Jin yang dipelajari itu mengganggu dia. Rata-rata orang yang memiliki ilmu gangguan jin, lihat masa tuanya, ketika matinya akan menjadi susah. Jin itu tahan mulutnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang-orang yang punya ilmu jin tidak bisa keluar dari mulutnya itu kalimat Allah saja tidak bisa keluar. Lihat kalau matinya susah. Berikutnya adalah wirid-wirid dan zikir-zikir serta amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Misalnya kalau dia berzikir Allah 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 sampai sekian ribu kali, itu tidak ada sunnahnya.
suruh zikir Allah Allah. Nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu gak boleh dizikirkan. Kalau mau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Beberapa kali orang saya datang sama saya sakit karena sebab seperti itu, berzikir dengan zikir yang tidak ada diajarkan Nabi. Yang berikutnya karena warisan. Warisan ini dari leluhur, orang tuanya, kakek-kakeknya. Kakek-kakeknya punya ilmu, kena anak cucunya. Jadi itu namanya jin kodam atau jin nasab dari leluhurnya. Yang berikutnya jin masuk ke tubuh karena kiriman. Dikirim, orang benci, orang suka, santet, pelet, guna-guna, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu kiriman. Yang berikutnya tempelan. Biasanya terjadi karena menempati tempat-tempat yang ada jinnya. Rumah kotor, berkunjung tempat-tempat yang ada jinnya, tempat-tempat angker, ke rumah dukun, tempat-tempat yang lainnya yang di situ banyak dipuja jin. Jadi jin itu mudah masuk kepada orang yang datang. Jadi ini sebagian teori yang dapat kita sampaikan. Jadi kita tidak boleh minta ke dukun. Yang dulu pernah terlanjur minta ke dukun seperti ini. Ada jimat-jimat seperti ini. Dulu bendanya ada, saya sudah bakarin. Seperti ini jimat-jimat. Itu dibuang, disangkutkan di rumah atau keris-keris seperti ini. Keris ratusan tahun. Di sini ada keris sakti. Kalau bapak ibu mengatakan keris sakti gimana? Keris itu sakti. Kemana yang dimaksud keris sakti? Dipegang keris itu, dicucukkan ke orang sana, orang itu jebol perutnya, kerisnya tetap dipegang. Ini ada kerisnya di sini. Sudah saya bakar. Ini saya bakar. Saya masukkan ke dalam kuali, saya bakar. Saya masukkan ke YouTube, dibilang saya goblok-goblok, bodoh-bodoh. Ini saya bakar. Jadi itu harus dibakar, kalau nggak ganggu. Saya takut nanti mati anak cucu saya yang terganggu. Jadi cepat saya bakar. Ini. Jadi kalau yang benda yang seperti ini ada punya jimat-jimat dikasih dukun, itu cepat dibuang ya. Ini ada saya simpan satu karena ini untuk praktek. Ini saya jumpai dari anak pesantren. Ini rompi anti peluru katanya. Dicucuk pakai ini nggak apa-apa. Dari anak pesantren, gak usah sebutkan nama pesantrennya. Karena saya terangkan dalam bentuk kajian bahaya syirik, dia takut pulang ke rumah diambilnya ini. Ini Ustaz, saya dikasih guru saya di hari pesantren ini katanya. Ini, dia ketakutan. Ini udah hancur. Jadi ini gak boleh. Kalau ada yang punya seperti ini, cepat dibakar. Itu ada jinnya. Ada jinnya. Nah, ini udah kita bakarin. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya, ya. Bertanya Ustaz, saya mau nanya soal pilis kan Ustaz. Ustaz tahu kan pilis yang pakai ya. Itu termasuk dosa atau enggak Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, pertanyaan bagus. Barakallahu lakum wa barakaalaikum. Bahwa pilis itu kalau secara medis, ya kalau orang melahirkan atau orang sakit itu dipilis. Itu gunanya supaya matanya jangan kabur. Dia medis ilmiah. Tapi kalau pilisnya itu pakai besi, taruh besi, ya itu bisa jatuh ke syirik. Mungkin besinya itu sudah dimanterai, kayak pakai cincin seperti ini. Ini dari pasien-pasien banyak kali yang ngasih cincin yang takutan. Kalau ini dipakai aksesoris nggak apa-apa. Tapi kalau ini dibacain, dikasih jin,
jatuhlah syirik. Bisa dibaca jin, bisa. Kalau kita kasih tumbal jin itu, bisa dia diperintahkan. Kalau kita tekan orang ini, tercampak orang itu, kita tunjuk aja orang ini bisa beku, bisa. Itu dilarang dalam agama. Bisa dibuat, bisa, tapi terlarang, tidak boleh. Jadi kalau dia ilmiah, mau pakai kunyit jingo bengle di perut, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau jingo bengle dikunyah-kunyah, disemburkan ke sudut-sudut rumah, untuk apa ini? Itu tidak boleh, itu termasuk bagian dari syirik. Diyakini kupu-kupu, nah itu datang tamu, itu bagian. Jadi banyak lagi permasalahan-permasalahan itu yang kita harus bahas nanti itu. Banyak sekali keyakinan-keyakinan orang tua dulu ya, yang nggak jelas dari mana keterangannya. Nah, jadi itu banyak nanti perlu kita bahas nanti dalam bentuk kajian-kajian rutin. Ada lagi yang lain? Ada yang lain sebelum kita praktek. Karena kalau sudah praktek, kita sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Habis? Ya, kita akan praktek ruqyah syariah. Saya berharap nanti di masjid ini pengurus-pengurusnya bisa meruqyah. Lingkaran jemaah masjid, masyarakat di sini kalau ada gangguan jin, silakan datang nanti ke masjid ini. Saya dari dulu bercita-cita seperti itu, sehingga saya dari kampung masuk kampung ingin buat pelatihan ruqyah supaya orang jangan lagi datang ke dukun, datangnya ke masjid. Karena ke dukun ini nggak sembuh, timbul penyakit baru. Karena dukun itu tidak bisa menyembuhkan, bukan kesembuhan. Karena dia pakai jin, dia transfer jin. Jin itu kayak apa namanya? Kayak bius. Dikasih jin yang baru, yang kuat, itu paling tahan 2 bulan, 3 bulan, nanti penyakitnya muncul lagi yang lain yang lebih parah. Tidak ada sembuh kalau dia dukunnya itu dukun yang menggunakan jin. Kecuali dukun itu dukun tabib, pakai herbal, pakai ramuan-ramuan, dia bukan pakai jin, itu silakanlah berobat ke situ. Itu banyak juga yang sembuh. Jadi nanti kalau ada yang aneh-aneh tingkahnya, ketawa-ketawa sendiri atau nangis-nangis sendiri yang aneh, itu jangan dihiraukan, biasa aja, jangan lari. Tinggal saya sendiri nanti di sini. Nah, jangan lari, gak apa-apa, biasa aja, gak ada masalah. Nah, kita ini pelatihan, kadang-kadang begitu kita coba melatihnya, mengajar juga gak suka jin itu. Saya semalam datang ke rumah saya, 4 orang masih duduk di rumah langsung kesurupan. Belum saya baru tanya-tanya, apa sakitnya bu? Langsung jerit. Langsung kesurupan dia. Dia gak suka kita sembuhkan dengan ruqyah. Orang yang gangguan itu gak suka. Nengok saya itu pun kadang-kadang udah benci dia. Bahkan saya kadang-kadang dimakinya. Datang ke rumah orang itu baru asal itu, orang bodoh ini kenapa dibawa ini? Suruh pergi. Nah, saya biasa dimaki-maki seperti itu. Jadi gak ada masalah, itu biasa. Dilempar selop pun saya biasa. Pergi ke Aceh saya begitu mulia dilempar selop sama saya. Nah, jadi gak apa-apa itu, seperti itu biasa. Karena dia sudah berubah, gak bisa mengendalikan. Karena kesurupan itu ada macam-macam. Ada kesurupan yang langsung dia tidak sadar, 100% tak sadar. Ada kesurupan yang dia sadar tapi tak bisa dikendalikan. Gak bisa, kok bisa ngomong kayak gini, kok bisa gini. Nah, itu gak sadar. Ada yang sebagian aja tangannya gerak-gerak, juga nggak bisa dikendalikan. Jadi berbagai macam itu kesurupan seperti itu. Jadi itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah. Ruqyah itu berdoa kepada Allah. Nabi kita yang mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi kita ini memberikan senjata agar ibu-ibu bisa menggunakan senjata. Masuk maling ke rumah kita, ngambil kulkas, ngambil komputer. Di sini ada parang, ada tembak, ada meriam, ada kampak. Maling itu ngasuk, kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Kita stroke, lumpuh. Untuk apa kampak itu? Sama kita dekat, ada pistol pun nggak ada. Untuk apa? Nggak bisa kita tembakkan maling karena kita kena lumpuh, stroke. Jadi semana
Datang maling, nggak ada senjata, tapi orang itu kuat, ada balok, dipukulnya kepala maling itu hancur. Kenapa bisa dia pukul? Karena dia bisa gunakan senjatanya. Jadi ibu-ibu sudah hafal ini Fatihah, sudah hafal kulhu, sudah hafal kul jepalak. Ayat pendek lah rata-rata hafal, karena itu ayat langganan. Ya, trikul itu dah langganan lah. Pujam mata bangun itu bangun bacakan trikul, bisa semua. Kecuali ada 1-2 lah orang-orang Islam yang nggak bisa baca Quran. Karena saya pernah juga murkiah orang tua. Pak, baca Fatihah. Apa yang dibaca? Fatihah. Pak, sambunglah Pak. Fatihah, Fatihah, Fatihah. Pak, bacaan ayatnya itu Pak, Alhamdulillah. Baca Pak, dia baca Alhamdulillah. Sambung Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya panggil keluarganya bapak ini nggak bisa baca Quran, nggak bisa Pak Ustaz. Sudah tua, sakit-sakitan sudah, nggak bisa baca Quran, nggak ada di kepala di Al-Quran, nggak ada di hati Quran. Apa yang dapat menyelamatkan dia nanti ke kubur? Tapi apa dia Allah akan selamatkan dia? Nggak ada yang dibawa ke dalam kubur. Saya ngajar di Rutan, Tanjung Kusta. Begitu keluar saya dari pintu itu, dipeluk sama bapak-bapak. Pak Ustaz, beruntung aku masuk penjara. Terkejut saya. Pak, semua orang penjara bilang rugi masuk penjara. Kenapa bapak bilang beruntung? Apa dia bilang? Kalau nggak masuk penjara, Ustaz nggak pandai aku baca Al-Quran. Jadi aku pandai baca Al-Quran karena masuk penjara. Jadi kalau yang di luar ini nggak bisa baca Quran, masuk penjara. Biar beda baca Quran. Nah, itu. Jadi kita mulai ya, insya Allah. Ya sudah kita mulai. Ini nanti biasanya ciri-cirinya kalau ada gangguan, badannya nanti agak bergetar, panas, kepalanya pusing, mual itu biasa, nggak ada masalah. Ini kita praktek dulu dengan menggunakan tangan ya. Nanti ada dengan tangan, ada dengan air ya, ada kita dengan air. Jadi boleh air putih ini pun boleh, jangan dihabisin air putihnya. Nanti ini ada punya air putih kita akan bacakan. Biasanya kalau air yang sudah dibacakan ini kita minum, perut kita jadi mual ini kalau ada jin di tubuh kita. Nanti bisa praktekkan di rumah kalau anak-anaknya yang bandal, anaknya yang suka melawan, suka marah, nggak bisa dikasih tahu, mau menang sendiri, temperamen, silakan dicoba rukiah. Tapi kalau dapat jangan nampak dia, biasanya nggak mau dia minum air itu. Nah, jadi nanti taruhkan di baknya, di embernya supaya dia mandi, supaya lunak. Jin itu pelan-pelan akan luntur dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi obat dan rahmat. Obat dan rahmat itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jadi kita ruqyah, kita akan tambah semangat untuk melakukan kebaikan. Nah itu dia. Udah duduk semua ini? Coba sekarang istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat semua dosa, semua kesalahan ditaubati. Ingat semua kita dari akhir balik, dari kecil dulu berbuat kesalahan. Mungkin ada salah sama orang tua, salah suami, salah sama istri, salah sama siapa sajalah. Teringat, minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Bersihkan kesalahanku ya Allah. Saya ingin taubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Karena kita ingin berdoa kepada Allah agar Allah angkat semua penyakit kita. Allah hilangkan gangguan-gangguan di tubuh kita. Allah bersihkan sifat-sifat buruk kita. Kalau kita banyak dosa, Allah tidak akan terima semua permohonan kita kepada Allah. Untuk membersihkan dosa kita suruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku ya Allah. Bersihkanlah kesalahanku ya Allah. Aku bertobat kepadamu, terimalah tobatku ya Allah. Nanti kalau ada yang muntah, udah siap plastik ya. Udah dekat-dekat plastiknya, nanti dimuntahkan di plastik. Gak apa-apa, biasanya mau muntah, biasanya.
Nah, nggak harus muntah, tapi bisa juga dengan keringat, bisa juga dengan buang air kecil. Jangan ditahan, nanti kalau ada yang ingin buang air kecil nanti kebocor di situ. Nah, buang ke sana, nanti permisi aja, ke dalam aja. Sudah kita istighfar, coba tangannya di sini, dekat ke bibir. Dekat ke bibir semua, dekat ke bibir ya. Dekat ke bibir tangannya. Istighfar lagi, minta ampun sama Allah. Ikuti saya ya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang Maha Menyembuhkan, berilah saya kekuatan serta pertolongan ya Allah, dan kemudahan ya Allah dari sisimu ya Allah, untuk membersihkan sebersih-bersihnya semua penyakit-penyakit, semua gangguan-gangguan, semua jin-jin yang mengganggu di tubuhku ya Allah. Bersuara ya. Demi Allah, wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, mulai detik ini ku putuskan semua perjanjian-perjanjianku